Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, segenap yang hadir bersama kita hari ini di beberapa titik. Tadi sudah terlaporkan lebih dari 40 masjid, dan nampak di sini dengan layar terlihat semua bersama-sama dalam satu niat kita mengisi dan kita menyempurnakan ibadah saum dengan melaksanakan itikaf. Oleh karena itu, mari secara bersama-sama kita membacakan doa yang Nabi dan para sahabatnya dulu selalu membaca ini ketika melaksanakan itikaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai, menyukai, menyenangi permaafan. Maka oleh karena itu tentu besar ya harapan kami di sini agar Engkau ya Allah pada saat ini mengampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami. Amin ya rabbal alamin. Para kesepuhan dari masjid-masjid yang bersama-sama mengikuti acara ini, para sponsor, para asatid, para guru, para penggerak, ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pada tahun ini pelaksanaan itikaf 1442 bisa dilaksanakan, bisa digelar secara bersama meskipun tempat kita berjauhan. Tapi ini tidak menjadi halangan, karena patut juga kita syukuri bahwa dengan teknologi hari ini maka tempat yang jauh pun bisa menjadi semakin dekat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi, mensyukuri, mengelola kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini. Besar manfaatnya, besar maslahatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kembali bahwa puasa ini adalah syariat yang paling terbesar, syariat yang paling terpanjang, terbesar secara waktu karena hampir 1 bulan penuh, terbesar secara aktivitas karena memang seluruhnya menjadi terlibat, yang tidak puasa pun, yang bahkan beda agama pun menjadi terlibat, terlibat dalam arti bukan ritual atau ibadahnya, tetapi
terlibat dalam arti aktivitasnya, ya. Bagaimana setiap pejabat harus memperhitungkan mengenai masalah logistik untuk bulan Ramadan. Tentu itu bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang harus dipersiapkan secara matang. Termasuk juga arus lalu lintas yang harus disiapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam hal itu kepolisian dan pihak-pihak yang lainnya. Ini menandakan besarnya syariat atau besarnya program ibadah saum ini. Bukan main-main, maka oleh karena itu tentu kembali kita harus memahami tujuan yang mau dicapai dengan adanya program ini, sasaran yang mau dicapai, maksud yang mau dicapai juga dengan adanya acara ini. Ini acara besar, ya. Oleh karena itu penting pada pengisian itikaf hari ini, ya, Asrul Awakhir 10 hari terakhir menjadi malam-malam pemadatan, ya. Bagaimana setiap kita dicerahkan kembali melalui program saum ini, bagaimana kita disegarkan kembali, dimotivasi kembali. Itu yang terjadi. Karena penting saya sampaikan lagi, tidak sedikit dan banyak orang-orang non-muslim dulu ketika kaum muslimin mau masuk ke bulan Ramadan, mereka khawatir, mereka takut karena kaum muslimin di situ mendapat kembali spirit, kaum muslimin di situ kembali mendapat semangat, ya. Kaum muslimin kembali menempuh arah tujuannya, ya. Tentu ini tidak main-main dan ini tidak kecil. Oleh karena itu kembali maknailah, ya, pahamilah, karena pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang baik itu akan membawa kita kepada kebaikan dan juga sebaliknya. Secara umum puasa itu adalah menciptakan manusia menjadi takwa. Takwa dalam arti hati-hati, takwa dalam arti apik, ya, takwa dalam arti tidak sembrono. Karena ya seseorang mengendarai motor kalau tidak apik, ya, mengendarai kendaraan kalau sembrono, maka itu dekat dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketelitian ini dibutuhkan pada segala hal. Ibu-ibu, istri kita di dapur kalau tidak teliti memberi garam ke sayurnya buat nanti sahur, itu hancur, ya. Sayurnya tidak akan bisa dinikmati, tidak akan bisa disantap. Oleh karena itu kehati-hatian ini sangat penting dalam segala hal. Apalagi menyangkut kehati-hatian apa yang dari Allah, ya. Kita pahami secara baik atau kita memahaminya tadi dengan abai. Ini harus waspada, ya. Karena ketika sesuatu yang baik atau seseorang yang baik, ya, apalagi Allah yang baik, kemudian kita abai, maka tentu bukan kebaikan yang akan kita dapat, tetapi sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Oke, karena itu maka ada sisa waktu sekitar 9 hari lagi, kurang lebih 9 hari lagi, ya. Tidak lebih 9 hari lagi mudah-mudahan. Jadi saya memohon kepada semua untuk betul-betul bisa mengisi Asrul Awakhir ini dengan penuh
konsentrasi dengan penuh penghayatan. Ya. Jadi ini hitung-hitungannya lebih kepada diklat ya. Ya, diklat dalam bahasa lain bagaimana setiap orang dididik secara kilat ya. Sebulan itu tidak panjang sebetulnya Bapak-bapak ya. Sebulan itu. Tetapi karena memang siangnya kemudian malamnya juga dioptimalkan, tentu ini akan menjadi sebuah yang bisa memotivasi ya, sesuatu yang bisa mendorong kita punya kemauan, punya tanggung jawab dan melahirkan kedisiplinan. Masih dalam ayat yang selanjutnya ya. Ini mohon nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu kita berdiskusi, silakan nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah tadi bahwa program atau syariat yang besar ini ya itu mengandung makna dan tujuan supaya semua paham. Diurai lagi bahwa tujuannya seperti yang telah disampaikan, bagaimana semua bisa mengusahakan bisa mencapai kemudahan ya. Kemudahan ini adalah kepada kebaikan ya. Tidak boleh setiap kita kemudian mudah pada keburukan, karena tidak satupun di antara kita manusia yang menginginkan keburukan atau kebusukan. Maka mudah itu tidak datang begitu saja ya. Artinya dia butuh pelatihan ya, dia butuh pembinaan ya, dia butuh kedisiplinan. Sehingga ya salah satu contoh saya kasih tamsil masalah sampah ya, masalah sampah. Setelah saya mempelajari dari negara-negara yang sudah maju bagaimana mengenai masalah sampah, kesimpulannya itu adalah lebih mudah membersihkan sampah ketimbang menyadarkan masyarakat untuk bisa hidup bersih. Persoalannya itu ya. Jadi lebih mudah membersihkan sampah ketimbang menyadarkan masyarakat. Kenapa demikian? Itu salah satu contoh ya. Ini tidak mudahnya. Kalau kemudian tadi dalam jumlah 10 orang, 2 orang yang kemudian berpikir bersih, 8 dia menyampah ya, tindakan polanya, maka jangankan kota ya, jangankan tadi kampung, di rumah pun tentu tidak akan menjadi rumah yang bersih. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh ini. Artinya persoalan sampah itu mudah, yang susahnya menyadarkan orang-orangnya. Ya, itu salah satu. Nah, bagaimana hal-hal semacam itu menjadi mudah ya, tentu kembali kepada prakteknya. Apakah setiap orang tua, apakah setiap ibu ya di rumahnya pernah tidak mematerikan masalah kebersihan? Ini salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Tamsil lain ya, masalah kesejahteraan. Kalau rata-rata umum yang menjadi persoalan itu adalah faktor kesejahteraan. Ya. Setiap orang atau banyak orang belum mudah mencapai kesejahteraan itu. Nah, padahal itu sesuatu yang dibutuhkan dan sesuatu yang diperlukan. Pertanyaan kemudian, ya, kalau di rumah ada anggota 6, gitu, berapa kali membahas masalah kesejahteraan antara orang tua dengan anaknya?
berapa kali mendiskusikannya, atau hanya di rumah itu sekedar tadi pagi-pagi minta jajan dan sore minta jajan. Anak itu hanya latihan menengadahkan telapak tangannya. Berapa kali dilatih untuk bisa menjadi memberi tangannya di atas. Ini sesuatu yang tidak mudah kalau tidak dilatih. Maka cara berpikir yang lurus, cara berpikir yang benar itu harus ditanam pula. Ya. Kalau tidak ditanam, nanti apa adanya kehidupan ini. Padahal sebesar-besarnya harus disyukuri dengan baik. Ya. Itu salah satu contoh, Pak. Nah, puasa ini adalah proses tadi bagaimana setiap individu, bagaimana setiap orang dilatih supaya menjadi mampu. Karena apalagi ya hal-hal yang bersifat kemampuan ya jalannya atau sarannya kalau tidak dilatih mau apa lagi? Ya. Karena apalagi hal-hal yang bersifat pengetahuan, kalau kemudian setiap orang tidak bisa belajar, tidak menjadikan rumah sebagai basic, sebagai tempat, sebagai markas pokoknya setiap orang belajar. Kalau kemudian tempat belajar misalkan hanya diklaim dan mutlak di sekolah, kalau tempat belajar hanya diklaim dan mutlak di pesantren, di madrasah, tentu tidak setiap orang bisa masuk ke sekolah prakteknya. Tidak setiap orang bisa masuk ke pesantren. Tetapi kalau ngomong rumah sebagai markasnya, ya, sebagai tempat pokoknya, tentu setiap orang bisa melakukan. Tinggal apa materi yang harus dipelajarinya. Nah, itu juga tidak mudah. Apakah karena seseorang tidak sekolah, pesantren, ke madrasah harus menjadi orang-orang yang bodoh? Bukankah kebutuhan dasar manusia adalah pengetahuan? Bukankah dasar kebutuhan manusia adalah keilmuan? Itu salah satu contoh. Tentu tidak mudah menjadikan rumah sebagai basis, sebagai tempat belajar pokoknya. Jadi yang pintar di sekolah sebetulnya mereka yang bisa memanfaatkan, yang bisa mempotensikan rumahnya menjadi tempat belajar. Yang pintar di pesantren juga sama. Tentu ini menjadi lebih mudah, lebih murah. Tidak ada biaya yang lebih mahal ketika anak-anak harus berangkat 10 kilo dari rumahnya menuju tempat pendidikan. Bukan tidak boleh sekolah, bukan tidak boleh ke madrasah, bukan tidak boleh ke pesantren. Hanya tidak setiap orang yang bisa masuk ke sarana-sarana dan lembaga pendidikan. Nah, tentu saya berharap ya masjid-masjid yang hari ini dipakai itikaf, masjid-masjid yang hari ini dipakai ibadah sholat, ya masjid-masjid yang dipakai jumatan, termasuk juga musola, bagaimana dijadikan sebagai tempat memotivasi, tempat berkumpulnya rumah berkumpul di situ di masjid. Di situ diberikan spirit, di situ diberikan semangat, di situ diberikan arahan, kemudian diberikan program dan program-programnya itu dievaluasi. Saya sampaikan, tidak mungkin setiap yang bergerak tidak menuai hasil, tidak mungkin setiap yang berjalan tidak menempuh jarak, meskipun ngesot, ya. Apalagi jalan kaki, apalagi berlari, apalagi menggunakan kendaraan. Jadi kalau yang tidak berhasil itu ya kesimpulannya tidak bergerak saja ya. Kalau Al-Quran ditamsilkan sebagai siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Ya, kalau orang bergerak pasti maju, kalau tidak bergerak maka ya harapannya besar sekali, Bapak-bapak, bergeraklah ya untuk menuju kemajuan, bergeraklah untuk menuju kesuksesan. Jangan menunggu perubahan. Ya, bismillah,
berubahlah mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan, mulai dari masjid kita. Ya. Nah, kembali lagi ya. Tujuannya adalah yuridullahu bikumul yusra. Yuridu bikumullahu yusra. Ya. Jadi program puasa ini adalah untuk menciptakan bagaimana setiap kita mencapai kemudahan. Mudah dalam arti kepada hal-hal yang baik. Mudah dalam arti kepada hal-hal untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tadi sudah disampaikan tidak boleh mudah menuju pada keburukan, yang sebaliknya. Harus mudah itu kepada kebaikan. Kalau semua menganggap, meyakini bahwa berjamaah itu adalah baik, ya, itu kan baru pengetahuan. Kalau semua mengetahui bahwa kesejahteraan itu adalah kebaikan, dengan sejahtera kita bisa berinfak, dengan sejahtera kita bisa bersedekah. Lalu apakah sudah mampu mencapai kesejahteraannya? Itu persoalan lain. Ya, setiap pengetahuan tidak menunjukkan kemampuan, belum tentu. Orang yang tahu kemudian mampu, kemampuan persoalan lain. Ya. Setiap orang, siapa yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah kebaikan, tetapi meskipun tahu dan meyakini, berapa yang sudah mampu untuk berjamaah, ini persoalan lain. Maka oleh karena itu bismillah, ya. Bisa itu sama dengan kemampuan. Mampu itu sama dengan bisa. Bagaimana kalau ingin mampu? Bagaimana kalau ingin bisa? Bisa karena biasa. Biasakanlah. Semua tahu kulit bundar saat orang nonton di tribun, saat orang nonton di lapangan, menonton orang sepak bola. Semua tahu bahwa arah bola harus kemana, menendang harus kemana. Tapi apakah yang menonton mampu untuk menendangnya? Persoalan lain. Oleh karena itu, ya semua harus memahami ya. Jadi antara pengetahuan dan kemampuan itu sesuatu yang beda. Pengetahuannya kita harus belajar, kemampuannya juga kita harus melatih diri. Ya, tidak mungkin mudah. Ya. Persoalan hari ini susah mengarahkan anak-anak. Artinya apa? Belum mudah. Kenapa belum mudah? Satu, secara pemahamannya juga kurang, bisa saja tidak mudah itu karena pemahamannya kurang. Dua, tidak mudah karena memang tadi berapa kali mengarahkan mereka, berapa kali berdiskusi mereka, atau rata-rata orang tua itu takut, ya. Khawatir kalau terlalu menekan anaknya kemudian nanti anak akan apa-apa. Salah satu contohnya. Padahal ketidakadilan yang sering kita mengkritik dalam hati kita, ketidakadilan yang sering kita tidak setuju, siapa sumbernya kalau bukan orang-orang pelaku-pelakunya yang tidak adil? Dan pelaku-pelaku itu dari mana kalau tidak dilahirkan dari rumah-rumah kita, dari rumah-rumah masyarakat? Maka ironi ketika tidak senang dengan ketidakadilan, ya, ketika tidak penuju dengan ketidakadilan, kemudian kita tidak menyahami anak-anak kita menjadi baik, ya, diri kita menjadi baik, akan jadi apa lagi? Apalagi kalau sebaliknya anak-anak kita itu di luar kendali, hanya akan menambah dan menyahami ketidakadilan yang akan datang ke depan. Itu diantaranya. Maka bismillah, menjadi baik, ya, dan mendatangkan kebaikan orang lain kepada orang lain itu menjadi satu
napas. Ya, saya minta di sini khususnya yang sudah duduk lama di majelis ini, ya, berbagilah kebaikan itu. Berbagilah. Banyak sekali yang sudah dialami, banyak sekali yang sudah dilatih, ya. Bismillah, dan berbesar hatilah bahwa secara umum manusia butuh akan kebaikan. Secara umum manusia adalah butuh akan kemudahan. Maka bagaimana kita mengajak, mendorong mereka, memotivasi mereka, ya, rumah kita, tetangga kita, teman-teman kita. Bismillah. Ya, kapan kalau tidak dilatihan sholat berjamaah ini mudah? Kapan kalau tidak dilatih menabung itu mudah? Kapan kalau tidak dilatih menanggung jawab masalah anak itu mudah? Tapi kalau dilatih, insya Allah seberat apapun kalau latihan itu akan terselesaikan dengan baik. Ya. Tuh, Kak. Oleh karena itu, ya, perlu saya sampaikan di sini saya membawa tema pada bulan Ramadan ini, tahun ini, temanya adalah puasa menuju kompetisi global, ya. Puasa menuju kompetisi global. Apa kompetisi? Kompetisi itu adalah bertanding, bersaing. Ya. Kenapa kita senang pertandingan saat main bola? Kenapa kita senang pertandingan saat main badminton? Karena memang disitulah akan lahir para juara. Ya. Orang-orang yang tidak mampu berkompetisi, maka dia akan tersingkirkan. Allah berfirman, "Fastabikul khairat." Berlombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, dihubungkan bagaimana bisa kompetisi sekali lagi dengan baik. Kalau persoalan-persoalan yang sebetulnya baik kemudian tidak mudah, bagaimana Anda bisa berkompetisi? Bukankah menanam lebih mudah ketimbang tadi memetik? Menanam satu kali, benih kelapa ditanamnya satu kali, tetapi dipetiknya berapa pekan sekali itu dipetik, berapa bulan sekali. Tapi orang yang bodoh dan orang yang tidak mengerti terbalik, malah yang dipahaminya sulit, yang dipahaminya susah adalah menanamnya. Kalau sudah susah menanamnya, kapan seseorang akan memetiknya? Kemudian orang juga salah berpikir kadang-kadang, yang susah itu belajarnya, padahal yang susah itu sebetulnya tidak belajarnya. Yang susah itu hidup bodoh, sesusahnya belajar, ya. Sesulitnya tadi menghafal, lama-lama juga akan hafal, dibaca saja terus. Siapa di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Tidak ada satupun yang menghafal Al-Fatihah. Karena telinga sering mendengar, karena mata sering melihat. Surat Al-Fatihah sudah menjadi bonus. Surat Yasin, karena banyak dibaca oleh kaum muslimin, surat Yasin, jarang mereka pun yang menghafal. Ya. Nah, sementara surat-surat yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu jangan terbalik berpikir, ya. Jadi lebih mudah menghafal, sesulit menghafal nanti juga hafal. Tetapi tidak menghafal, tidak belajar, selamanya hidup akan bodoh. Lebih mudah menanam, lebih mudah berternak. Anda tidak menanam punya tanah, Anda tidak berternak, 1000 tahun pun Allah beri umur, tetap saja dia tidak akan menghasilkan. Padahal sebesar-besarnya yang Allah berikan kepada kita apa? Buminya, tanah airnya sebesar-besarnya. Ya. Itu diantaranya. Maka bagaimana bisa menuju kepada kompetisi? Bagaimana bisa menjadi juara? Kalau persoalan-persoalan yang baik saja masih susah. Misalkan ini orang tua tidak bisa ngomong sama anaknya,
Dia memberi makan, dia mengurusnya, dia membiayainya. Pas giliran berkomunikasi, giliran ngomong susah banget. Ini saya heran gitu. Ya, heran. Celakanya lagi, anak dia dikasih jajan, dikasih biaya. Tetapi pas ngomong nasihat lebih percaya kepada temannya yang dia masih mencari sebatang rokok. Tidak percaya kepada orang tuanya kalau dikasih nasihat. Itu kan sudah salah kaprah. Bagaimana ini anak ke depan? Mau jadi apa? Kalau tempo tadi temannya memberikan saran, dianggap temannya, padahal dia juga sama, tidak punya duit, belum menghasilkan, belum tahu apa-apa. Tapi lebih mendengar kepada temannya ketimbang kepada orang tuanya. Bagaimana akan lahir orang-orang yang menjadi juara? Karena dia belajar dari orang-orang yang ya masih dalam tanda kutip. Bukan tidak boleh berteman anak-anak muda. Bukan tidak boleh punya teman. Tapi ketika kalian mengambil nasihat, carilah dari orang-orang yang betul menyayangi kalian. Saya sampaikan, sebaik-baiknya teman masih keneh merosotkeun calana babaturanana. Sebaik-baiknya teman masih keneh nyuntrungkeun kana tai munding baheula keur ulin. Tetapi segalak-galaknya orang tua, meskipun dia marah, tiap hari mengalir uang jajannya. Tiap hari mengalir kasih sayangnya. Tapi kadang anak-anak memahaminya lain. Kalau dengar dari orang tua disangkanya kuno. Kalau dengar nasihat dari orang tuanya disangkanya kolot. Tapi kalau mendengar dari teman-temannya, itulah yang paling benar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau itu saja belum mudah komunikasi, bagaimana mau melahirkan generasi-generasi yang menjadi juara? Bagaimana mau melahirkan generasi-generasi yang disiplin? Ya, kalau kalian anak muda di sini hanya nongkrong seharian penuh, ya, sementara masih ada tanah, sementara masih ada pasar kalian bisa berdagang, sementara masih ada ternak. Lalu kalian setelah besar kalian ingin nikah, bagaimana? Apakah tidak akan menimbulkan ketidakbaikan bagi setiap orang? Tentu orang tua dan setiap orang tua manapun tidak ingin melihat anaknya yang tidak maju, anaknya yang bodoh. Ya. Maka oleh karena itu, kalau mau masuk ke arena kompetisi maka menjadilah mudah. Mudah ke masjid, mudah bersatu. Ya. Mudah bersatu. Maka saya sampaikan melalui forum ini, ya. Majelis tarbiyah itu tidak mengandung ideologi dan tidak mengandung ajaran dan bukan ajaran. Dia hanya penamaan di mana kami berkumpul, belajar di situ, mempelajari al-Islam. Kami menamakan majelis tarbiyah sebagai nama saja karena kami harus mengundang. Kalau penyambutan tahun baru, apa namanya kalau kami tidak memberikan nama? Ya. Kemudian kalau bulanan, mengundang, bukan apa-apa. Kalau ada pertanyaan, ini afiliasinya kemana? Nyambungnya kemana majelis tarbiyah itu? Afiliasinya kepada seluruh kaum muslimin. Bukan kepada satu dua, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Ini harus terafiliasi. Karena apa? Wa ana minal muslimin. Kita itu adalah bagian dari kaum muslimin. Maka saya minta jangan bertindak dan berpikir eksklusif, tapi berpikirlah inklusif bahwa apa yang digariskan oleh Allah, bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah adalah sejatinya, adalah sebenarnya kebutuhan manusianya itu sendiri. Dikatakan fitrah. Ya. Itu. Jadi kembali, kalau puasa ini tadi harus menuju kepada kompetisi global, ya maksudnya apa sih? Kompetisi global itu mendunia. Jadi kalau bapak-bapak nanti peci haji pun, kalau bapak-bapak tidak rajin nanti didatangkan dari luar, dan yang dari luar sudah banyak ke sini. Peci haji pun sudah peniti,
sudah jarum pentul, sudah catut kuku. Ya. Buah-buahan pun di desa-desa itu sudah buah yang bukan ditanam di tanah kita. Bukan kita anti terhadap buah-buahan orang. Tapi lalu kemana ini tanah kita? Kalau ditanami tanah kita berarti ada yang bekerja. Kalau ada yang bekerja ada yang dibayar. Kalau ditanami tanah kita berarti ada yang bekerja. Nanti dijual. Ada distributor. Ada pasar yang menikmatinya. Menjadilah kehidupan. Tetapi kalau kita membeli dari tanaman luar sana di tempat orang, duit kita itu pergi ke sana. Tidak ada tenaga kerja yang dibayar di sini. Dari mencangkulnya, dari memetiknya. Semakin hari semakin apa? Akan semakin miskin. Karena kita sebagai bangsa apa? Sebagai masyarakat apa? Sebagai masyarakat pengguna saja. Bukan masyarakat yang menghasilkan dengan tanahnya. Ayam yang kita makan hari ini saja, parent stoknya dari London. Apakah ayam-ayam kita kurang nikmat? Kalau setiap orang kemudian membiarkan, akhirnya setiap orang menjadi pekerja hanya berpikirnya. Menjadi supir Gojek, ya, online, menjadi bekerja di pabrik, buruh di mana-mana. Sementara tanahnya, padahal kebutuhan manusia adalah makanan, kebutuhan manusia adalah minuman. Nanti tanahnya ditinggal, datang orang investor datang ke sini, dibelinya tanah. Pasti murah karena tidak diproduktifkan. Ditanamlah di situ cabai, disanamlah di situ tomat, lalu dijual lagi kepada kita. Itu diantaranya. Nah, kalau tidak mudah menanam ya pasti tidak menuai. Kalau tidak mudah berternak pasti tidak akan menyembelih. Ya. Nanti makannya sama apa? Sama bala-bala paling. Ya. Kenapa? Semakin miskin. Karena setiap kita orang kampung khususnya, ya, orang kampung, ya, terkecuali ini saudara-saudara yang dari kota, ya. Saudara yang dari kota, yang dari kampung, semua mereka hasil dari pekerjaannya, bayaran sebulannya dibelikan makanan. Sementara di tempat-tempat yang lain PNS itu kaya sekali. Kenapa? Karena duitnya dibelikan rumah, dibelikan mobil, dibelikan motor, dibelikan kulkas yang mereka tidak bisa memproduksinya. Kalau makan tanahnya ada, tanamannya ada. Kalau makan ternaknya ada, ikannya ada. Bayangkan yang pekerja yang tidak digabung dengan tadi pertanian di kampung ini. Yang tidak digabung dengan tadi menghidupkan ternaknya. Seluruh duitnya itu dipakai beli maka habis sudah. Nah, maka oleh karena itu ya ciptakanlah kemudahan-kemudahan kepada yang baik ya. Menciptakan anak-anak ya. Alhamdulillah ternyata tahun ini bapak-bapak sekalian ya, meskipun berjauhan kita sama-sama bisa mengisi ini ya, bisa mengisi forum ini, acara itikaf di sini dimotivasi ya, alhamdulillah ternyata mudah ya. Saya melihat saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian berkumpul di tempat yang puluhan kilo, ratusan kilo. Ya, alhamdulillah ini sesuatu yang mudah. Mudah-mudahan saja saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan barakah kepada seluruh penggerak ya, kepada seluruh elemen yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini dan Allah memberikan berkah kepada seluruh peserta pelatihan bulan Ramadan ini. Anggap kita itu sebagai peserta ya, peserta yang dilatih untuk tadi menggapai kemudahan. Oke. Karena itu ya untuk bisa berkompetisi, untuk bisa bertanding beberapa hal kita harus mudah dulu ya. Sama dengan main bola lah. Masa tidak mudah larinya? Atuh boyot mah ya. Paham? Bagaimana bisa larinya kencang kalau tidak melatih diri? Wah. Ya. Jogging apa? Bagaimana kalau tidak mudah saat diberi
bola lambung. Ya, itu kalau tidak latihan ini harus ditangkap pakai apa? Pakai tangan nanti handball, pakai dada sebelah, kalau tidak mengerti malah sakit gitu, pek gitu. Itu kan harus ada si dada ini lentur gitu ketika menahan itu. Itu kan perlu latihan. Itu hal-hal yang kecil saja di bola ya. Apalagi dalam masalah pendidikan. Kalau setiap orang di rumah tidak mudah membicarakan pendidikan, ayahnya ibunya, ini kemana nih? Kalau setiap rumah tidak mudah membicarakan masalah akhlak, ya nanti tidak mudah. Yang memimpin itu yang memang biasa panjang tangan kok sebelumnya. Pantesan tidak sampai nilai-nilai keadilan kepada masyarakatnya. Yang memimpin itu biasa mengkonsumsi ekstasi, hidupnya penuh mabuk-mabukan, lalu memimpin masyarakat. Jadi sopir saja bisa ke jurang. Itu diantaranya. Ya, maka oleh karena itu harus bersemangat menciptakan kita baik dan menciptakan orang-orang baik supaya nanti penuh yang menjadi pejabat yang baik ya, karena memang di rumahnya baik. Ya. Ya. Maka saya kritik ya, kelakuan baik muncul dari kepolisian. Ya tidak tepat. Kalau di kepolisian bukan kelakuan baik harusnya dulu ya. Kalau kepolisian itu surat keterangan tidak pernah melakukan kriminal. Kalau kelakuan baik mah tanyain aja ke orang tuanya, tanyain aja ke tetangganya. Gitu. Pernah nggak nyimpen sendal hilang? Gitu. Kelakuan baik mah. Pernah melihat kepada orang tuanya hormat? Gitu. Ya, bagaimana dikatakan baik? Orang tuanya saja dia lawan, dia bangkangi. Paham tidak? Nah, itu Bapak-bapak. Kenapa penting menciptakan kebaikan? Maka tentu kalau semua sudah baik, di rumahnya baik, ya ke kantornya baik, kemananya baik, insya Allah kehidupan itu akan semakin berkah. Malah Allah berjanji, Allah akan menurunkan berkah dari langit, berkah dari bumi. Salah satu contoh, ngomong masalah lingkungan. Di Jepang, ada saudara kita, anaknya di Jepang, Pak Haji Koko, dia pernah tinggal 2 bulan berapa Mang? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan di Jepang. Di selokan-selokan kecil, ikan yang 5 kilo itu banyak. Kenapa? Karena orang-orang di sana tidak berpikir jahat untuk memportas, untuk menyetrum. Dibiarkannya. Dan tidak kekurangan ikan di sana itu. Di kita lihat ikan kecil saja, jaringnya dikecilin, tidak kena sama jaring, beli portas. Tidak kena sama portas, beli setrum. Kalau jarum portas kurang kuat, setrum kurang kuat, dibomnya pula. Naudzubillahimin dzalik. Seperti tidak ada hari besok lagi, seperti dia tidak punya anak, seperti dia tidak akan punya cucu. Burung pun, ya, bukan saja ujung-ujungnya burung pemakan. Ulat pun dulu itu namanya burung apa itu? Ada yang tahu nama burung pemakan ulat yang loncat-loncat ketika kita masih kecil? Burung jait. Dicarinya pun sekarang. Sebentar lagi burung gereja pun akan dimakannya. Ini luar biasa ini Pak, Bu. Jadi kebaikan itu akan menyangkut. Ya, oleh karena itu tidak lagi barokah dari buminya. Loh, buminya diportas, mau barokah gimana? Tidak lagi barokah. Tanah-tanah yang biasa subur ditanami alpukat, tanah-tanah yang subur ditanami pohon-pohonan, sekarang dijual, dibikin batu bata merah semuanya. Sudah tinggal cadasnya. Bukankah ini membuat kita sengsara dengan langkah, dengan perbuatan kita sendiri? Naudzubillahi min dzalik. Tidak lagi barokah.
Hujan tidak mau lagi turun. Sekali turun banjir. Nah, ini Pak. Nah, oleh karena itu bismillah ya. Jadi menyangkut masalah kehidupan, menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesejahteraan. Gitu. Jadi ibaratnya begini. Ya, seperti apa? Seperti HP ya. Katakan kita itu seperti HP. Di sini ada aplikasi WhatsApp, ada Facebook, ada kalkulator. Ya, ini kadang-kadang satu aplikasi. Kalau sudah A, tidak ada aplikasi B. Padahal kehidupan itu beragam. Ya, jadi kalau bapak-bapak di rumah misalkan, ini nak program sejahteranya, ya kita diskusi nak. Ya, karena kamu sudah tumbuh besar, kalau lelaki kamu akan memikul tanggung jawab, memikul beban. Bagaimana kamu tidak mengerti masalah kesejahteraan? Kamu perempuan, kamu akan mengelola keuangan. Bagaimana kalau kamu tidak bisa mengelola keuangan? Nah, nanti masalah ini aplikasi pendidikan. Bismillah. Ya. Kalau ayah hanya tercapai pendidikan sampai misalkan 80 poin, maka bismillah, ayah ingin kamu melanjutkan. Jangan turun. Jangan dilanjutkan kemiskinan ayah. Jangan dilanjutkan pengetahuan ayah, kebodohan ayah bahkan hari ini. Ayah ingin kamu lebih pintar, lebih mengerti dari ayah. Ayah ingin kamu hidup lebih sejahtera dari ayah. Banyak orang tua yang mewariskan kemiskinan. Banyak orang tua yang mewariskan kebodohan. Jadi kalau lihat anaknya belajar dia tidak suka. Jangan, nah, ikuti ayah. Kalau ayah bodoh, ikutilah bodoh. Nah, itu diantaranya. Kalau ayah miskin, ikutilah ayah miskin. Na'udzubillah min dzalik. Kan itu. Nah, ya. Jadi semakin jelas bahwa mudah itu kepada hal-hal yang memang tadi bersifat kebaikan di dalam apapun. Tidak akan mudah kalau kita tidak melatih diri. Oke, salah satunya di rumah adalah berlatih komunikasi dengan orang tua. Orang tua juga harus berlatih karena kalau tidak dilatih, ya ngomongnya orang tua itu, wah saya mah kagok, saya mah ragab, ke anak saya mah, loh ragab. Duitnya dibere, diurus, ragab. Kenapa ragab? Mungkin kalau sama orang lain ragab, kagok. Masa sama anak sendiri kagok? Nah, berarti di situ ya meskipun hidup pada satu atap, setiap hari ketemu, tapi giliran komunikasi, anak itu mencari curhat ke temannya. Bahkan mencari curhat kemana? Ke Facebook. Dan mamahnya pun seperti itu. Mamahnya, waduh capek. Curhatnya itu ke Facebook gitu mamahnya. Anaknya, wah dimarahin terus sama orang tua. Curhatnya semua ke Facebook. Kan gak nyambung Pak. Kan gak nyambung. Kenapa tidak dibicarakan? Gitu. Kalau kelihatan susah kenapa gak ditanya saja? Coba. Saya kemarin nanya sama salah satu anak. Kenapa kamu ada masalah apa dengan orang tua? Ini katanya belum apa-apa. Main emosi saja. Kan enak kalau disampaikan. Ya. Kamu seharusnya bisa menyampaikan itu. Belajar bukan hanya di forum saat ditanyai. Di rumah, Pak, sebentar Pak. Saya itu sudah besar Pak. Jadi kalau dimarahin terus, tidak semua persoalan akan selesai dengan marah. Bisa nggak ngomong begitu? Atau, wah kalau begitu saya ditambahin marah lagi Pak. Ya, nah, itu diantaranya. Oke, mudah-mudahan pembahasan ini kita selesaikan nanti sampai sama hari besok ya. Jadi karena memang tujuan puasanya ada 5, seperti yang sudah disampaikan. Ini tujuan puasa itu ada 5 ya. Nah ini, oke. Tujuan puasa ada 5 ya. 1, menciptakan kemudahan, tujuan atau sasaran puasa. Yang kedua, nanti mampu memecahkan kesulitan. 3, ketelitian dalam menghitung. 4, kemampuan membesarkan Allah. 5, mampu bersyukur atau berterima kasih. Ini kita akan selesaikan, kita bahas nanti 2 malam ya untuk ini. 2 malam, yang selanjutnya juga 2 malam. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini
Ya, kita menjadi tercerahkan, ya, tercerahkan. Oh ya, jadi memang kalau mau mudah harus banyak latihan, intinya itu saja. Kalau mau banyak mudah harus banyak latihan. Tentu nanti dipentarisir apa saja yang masih belum mudah, karena tidak mungkin semua hal sulit ya. Ya, pasti ada beberapa yang sudah kita mudah. Ya, nah, yang tidak mudahnya itu, yang belum mudahnya itu, mari kita latihan. Oke, ini sudah 1 jam ya menyampaikan ini. Silakan pertanyaan. Sudah mulai ya? Ada pertanyaan dari Asep Sungkawa di Sindangkerta Masjid Subulu Salam. Di daerah saya baru mengikuti arahan program dari AA. Apakah bisa mengadakan iktikaf kurang dari 40 orang karena kegiatannya baru diikuti 1 RT dan di kampung kecil? Bisa, bismillah. Karena kita bertahap Pak ya. Jadi ya mau 3 orang, 4 orang bismillah, sendiri pun bisa iktikaf itu gitu. Tapi memang kalau ramai ya itu lebih bersemangat ya. Lebih punya energi kalau semangat. Tidak apa-apa, kita bertahap saja membangun kebaikan ini, tidak sekaligus ya, bertahap, sama kayak kita menanam lah. Kalau menanam yang besar yang kecil pohonnya. Yang kecil, karena yang besar apa? Ya tidak bisa, masa mau nanam pohon kelapa yang sudah jadi? Ya tidak bisa. Ya dari hal-hal yang kecil dulu. Lanjut. Pertanyaan dari Masjid Nagrog Sukawening. Izin bertanya masyarakat di Indonesia terkenal sangat konsumtif. Itu terbukti dari tingginya impor dari luar. Bagaimana untuk merubah itu jika dikaitkan dengan tema iktikaf tahun ini? Hatur nuhun. Ya, itulah tadi. Karena kita mau berkompetisi pada tingkat global, pada tingkat dunia, ya bismillah. Ya, minimal begini. Ini pertanyaan dari kampung. Kalau di kota jangan. Kalau di kota ini bukan pertanyaan orang kota, orang kampung pasti. Di kampung tanahnya masih luas, masa ayam harus beli terus? Melihara kek. Ya. Targetnya begini, saya bismillah mudah-mudahan dikalkulasi bisa menyembelih 1 pekan sekali. Kan lumayan, ada pendapatan masuk. Kalau rata-rata daging ayam beli di luar 25.000, ayam kampung harganya kan lebih mahal. Apalagi ayam itu kalau sudah musim mau Ramadan ini harganya luar biasa, mendekati daging sapi ya. Luar biasa. Jadi tadi bagaimana bisa memanfaatkan tadi anak-anak ajak, bismillah anak-anak, kalau kalian, ayah kalian masih punya tanah ya, masih punya ruang, bismillah mengambillah 1 benih di situ. Karena kalian tanam 1 pohon kelapa saja 7 tahun sudah bisa kalian jual dan kalian petik dan kalian nikmati. Kalau kalian beli 1 dewegan berapa harganya? 8.000 tuh, kan lumayan. Dapat 1 manggar berapa ya dibawa, itu juga bernilai uang gitu. Bismillah, dan yang lain-lainnya yang bisa dilakukan tadi di tempat kita masing-masing. Ya, beda lagi dengan orang kota. Nah, orang kota apa yang harus dipertajam? Kalau itu tadi daerah yang harus dipertajam adalah pertanian dan peternakan. Orang kota yang harus dipertajam trading, harus pinter tradingnya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak pinter tradingnya, itu nanti mal-mal yang besar itu bukan punyanya orang kota situ. Ya. Tapi punyanya orang jauh sana, bahkan punyanya orang luar negeri. Dagangnya apa? Dagang minyak. Dagangnya apa? Dagang kerupuk. Dagangnya apa? Dagang cemilan. Cemilannya dari mana? Dari kampung lagi. Ya, dagangnya apa? Dagang kangkung. Kangkungnya dari mana? Diproduksi dari kangkung lagi. Ya. Nah, orang kota harus mempertajam ke arah-arah trading. Ya. Nanti kan nyambung. Orang kota pinter tradingnya, orang kampung pinter tadi menanamnya dan berternaknya. Ya, menjadilah saling mengisi antara kota dan
desa itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Masjid Ciranca, Cibatu. Dalam seluruh target puasa, apakah boleh tidak tercapai semuanya, hanya salah satunya saja yang tercapai? Ya, ma la yudraku kulluh la tutraku kulluh. Ya. Kalau tidak dapat 100 juta, cik atuh 1 juta mah gitu. Paham tidak? Target 100 juta, ya, tapi nol, jangan atuh teh 1 juta ge 100 ribu, ya. Paham tidak? Ma la yutraku kulluh la tudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan, ambil salah satunya. Bismillah, tidak apa-apa. Karena mungkin hidup itu ya masih diberi umur oleh Allah. Tahun ini saya baru mencapai 1 kemudahannya. Ya, apa? Misalkan yang lainnya belum, bismillah, tahun depannya lagi. Bismillah. Yang penting tadi jangan merasa kecil hati, betul tidak? Untuk melatih diri. Ya, menanam juga menunggu waktu, berternak juga menunggu waktu. Apa yang tidak menunggu waktu? Ya, semua ada waktunya. Oke, tidak apa-apa. Bismillah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kalaulah rumah adalah madrasah, lalu pelajaran apa yang pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kita? Bagus, pertanyaannya 100. Kalaulah rumah sebagai tempat belajar, apa materi yang materi dasarnya apa? Ya, 1, ya, karena kita kaum muslimin, calistung, baca tulis ngitung, bismillah. Ya, jangan hanya cuma baca bismillah, harus pakai piagam dari lembaga, cuma baca bismillah, cuma Fatihah doang, gitu. Kenapa? saya jadi lucu gitu. Jadi berangkatin anak sekolah ke TK, penuh sekali TK itu. Ternyata mamanya ikut sekolah. SD, ya, tukang jajan rame. Kok di sekolah TK ada jualan kerudung, di sekolah TK ternyata buat mamahnya gitu. Nah, saya ini usul gitu ya, usul kalau cuma calistung di rumah lah, kecuali kalau memang mamahnya kerja sama ayahnya kerja, itu lain persoalan. Tapi kalau memang lalu apa saja, apakah memang tugas manusia itu hanya melahirkan saja? Tugas ibu-ibu itu yang kata umum tugas perempuan itu hanya 3, masak, ya kemudian bersolek dan melayani suami. Masak, diwedak, ngadengkak katanya. Kan ini penghinaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Masak tugas perempuan kata siapa? Di hotel juga banyak cowok yang bisa masak. Ya. Paham tidak? Nah, seharusnya apa? Ya ini buat istri-istri bapak gitu. Cuma belajar A, B, C, D mah atuh. Memang dari pagi-pagi dia mencuci baju sampai sore itu. Perempuan itu terus masak. Rata-rata mengantar anaknya ke TK, nongkrong. Ibu gurunya ngurus TK-nya 40, capeknya minta ampun. Orang tuanya ada di rumahnya, cuma ngurus 1 orang, 2 orang. Masa kecapean? Ya, jadi 1 tadi pertanyaannya apa materinya? Calistung, baca, tulis, ngitung. Ya, harus sudah bisa di rumah. Baca apa? Baca Qur'annya. Ya, kali-kalian apa-apa. Nanti pas masuk sekolah itu tidak merepotkan. Tinggal apa kurangnya? Karena tidak mungkin di rumah bisa memberikan pelajaran kimia. Karena tidak mungkin di rumah bisa memberikan pelajaran biologi. Kalau dulu, tapi kalau sekarang memungkinkan juga di rumah bisa memberikan pelajaran kimia. Bisa. Ibu-ibu apa tugasnya? Belikan kuota, pasang wifi. Masuk ke YouTube. Belajar mempelajari ilmu-ilmu kimia dasar. Teng ing eng muncul langsung. Tuh, nah, kamu lihat
Ibu mah tidak bisa lah, lihat. Ya. Dulu saat belum ada kuota, yang mau belajar ternak harus datang ke ahlinya. Ya. Tapi sekarang orang yang mau belajar ketik, bagaimana cara menetaskan bebek, ketik langsung muncul semua di situ. Bismillah. Nah, oleh karena itu tentu hal-hal kembali lagi tadi Quran sebagai hal-hal yang dasar yang harus diberikan, ya. Kemudian hitungan, catatan, dan tambah lagi masalah akhlak yang paling pokok. Kenapa? Karena akhlak itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak ini akan menduduki posisi teratas. Al-adabu fauqal manzilati. Akhlak itu di atas kedudukan. Seorang yang kedudukannya presiden sekalipun, tapi kalau akhlaknya tidak baik bisa jatuh gara-gara akhlak. Al-adabu wal adabu fauqal mali, dan akhlak juga di atas harta. Orang yang berharta tapi tidak punya akhlak itu bisa-bisa dicibir, bisa-bisa dinyinyir. Wal adabu fauqal ilmi. Orang yang berilmu pun kalau dia tidak berakhlak maka akan jatuh karena dia tidak berakhlak. Maka akhlak itu sebagai basicnya. Bismillah. Nah, ibu titip, nah ayah titip, jangan pernah kamu panjang tangan. Sebaik-baiknya hidup adalah bisa memberi. Kalau tidak bisa memberi, jangan pernah mencuri. Sampaikan itu. Supaya apa? Supaya nanti anak ketika jadi memegang amanah duit orang, supaya ketika nanti anak menjadi menjabat, banyak anggarannya di situ, dia terlatih untuk menahan tangannya. Saya sering ditanya, ada beberapa teman dari pejabat, bagaimana masalah korupsi? Saya jawab, gampang Pak. Korupsi mah, Bapak sudah mau berhenti belum? Belum, ya susah kalau belum. Masalahnya bukan masalah ilmu. Semua juga orang tahu korupsi itu buruk. Semua orang tahu mencuri itu jelek. Tapi bisa tidak menahan tangannya. Jadi paukeun mah, pauk gitu tuh. Nah, itu yang harus dilatih. Maka di dalam kitab Sapinah yang kecil ada masa murohek, masa uji coba anak yang sudah dibina oleh ibu bapak misalkan 14 tahun misalkan. Kalau biasanya anak itu 15 tahun dewasanya. Nah di usia 14 tahun itu bisa diuji. Simpenin uang, pura-pura kita lupa. Apakah dia mau mengambil tanpa izin, tanpa pamit dari kita sebagai orang tuanya. Nah kalau masih mau mengambil, itu berarti masih ada PR untuk kita membinanya lagi sampai dia betul-betul punya karakter, punya kemandirian, tidak bisa berbuat seenaknya, dia bisa memagari dirinya. Itulah pendidikan di rumah. Nah insya Allah kalau sudah didukung dari rumah seperti itu, masuk ke sekolah akan menjadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang pintar. Bukan masuk ke sekolah tahu narkoba, tahu ekstasi dari sekolah padahal ayahnya bukan pengguna, bakal mamahnya bukan pengguna. Tapi ketika disekolahkan, disitulah tahu narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Selanjutnya, dengan siapakah kita harus berkompetisi? Dengan siapakah kita harus berkompetisi? Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Allah menciptakan manusia itu yang baik dan yang buruk, dan ini adalah pasangannya, ya, seperti siang dan malam. Dengan siapa kita berkompetisi? Tentu dengan yang buruk, karena yang buruk itu menginginkan manusia menjadi buruk. Kalau sudah manusia buruk bisa diperalat, tapi kalau manusia cerdas, manusia sehat akalnya, manusia sejahtera, tentu tidak bisa diintimidasi. Nyaho bisa, susah diintimidasi. Bagaimana cara mengintimidasi orang? Bodohkan. Bagaimana cara mengintimidasi orang? Miskinkan. Bagaimana cara mengintimidasi orang? Jangan diberi kemampuan, biarkan saja. Yang tidak mampu jangan dikasih tahu. Kan mudah. Jang, sini Jang. Ya, ayo bodoh mah. Jang. Nih, bawa bom Jang. Gitu. Ayo bodoh mah, buat apa ini bom? Tuh bom pasar kan itu. Ya kan bodoh anak itu. Kenapa bawa bom? Orang ke pasar di bom. Ya, paham tidak? Jadi berkompetisi dengan siapa? Dengan ketidakbaikan. Berkompetisi itu. Bismillah. Nah, itu ya. Jadi supaya tidak dialamatin orangnya,
Ya, dengan siapa? Kalau di rumah misalkan istri kita atau anak kita menginginkan ketidakbaikan, maka itu teman kompetisi kita. Bagaimana kamu itu? Kalahkan. Ya, kalahkan anak itu supaya pikirannya benar, itu berkompetisi. Bismillah. Kita ayahnya, kita mamahnya. Ini anak mau ke narkoba terus bagaimana? Nah, itu lawan, berkompetisi. Nah, dibangun pemahamannya, dibangun keyakinannya. Sehingga nanti pikiran buruk, pikiran jahatnya itu tersisihkan, tergantilah dengan pikiran dan tindakan yang baik. Lanjut. Pertanyaan dari Muhammad Saiful di Jepang. Dia bertanya, saya dilarang berpuasa saat bekerja karena ada sebuah kasus di mana teman di berbeda perusahaan saat berpuasa dia jatuh pingsan. Sejak saat itu anak-anak tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena kekhawatiran di perusahaan terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana solusinya, A? Ya, ini ada pertanyaan tuh dari Jepang. Nah, ini hebatnya ya. Ini dari Jepang nonton tuh. Makanya bapak-bapak manfaatin tuh teknologi ya. Alhamdulillah bersyukur teknologi. Orang di Jepang nonton, nggak tahu jam berapa sekarang di Jepang gitu ya. Lagi siang atau lagi malam ya. Nih, tadi persoalan tadi puasa itu kan kekhawatiran. Ya, tentu sebetulnya perusahaan itu yang saya tangkap tadi tidak melarang seseorang berpuasa, karyawannya itu. Hanya ada kasus seorang yang berpuasa kemudian tadi ya pingsan atau apa. Ya, itu ya di sana kan non muslim berpikir tentu ini kasihan, sayang. Jangan puasa. Nah, oleh karena itu ya bagaimana sikon saja. Orang puasa kan kalau misal kamu puasa tidak padahal puasa ya nggak apa-apalah. Ya kalau memang kuat mampu bismillah saja. Dengan kalau ditanya kamu sudah makan sudah gitu ya. Tadi kan sahur gitu. Kamu sudah minum sudah gitu. Kuat bismillah. Nah, kenapa? Karena kalau posisinya kemudian kita sakit dan di perjalanan fa in kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apabila seseorang di dalam perjalanan atau sakit, silakan berbuka. Wah, mules, waduh muncul, aduh sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mengambil rukhsahmu. Nanti bayar lagi. Bismillah. Ya. Jadi itu ya perusahaan perhatian. Mungkin orang itu tidak semua orang tidak bisa digeneralisir ya. Jadi kita juga ada yang sudah tidak kuat, ya sudah bayar fidyah. Tapi kan ini masih muda misalkan karena tadi pekerja. Bismillah, laksanakan puasa sebisa mungkin. Kalau memang tadi lemes atau menimbulkan pingsan, silakan buka, tapi dibayar nanti di hari-hari berikutnya. Lanjut. Pertanyaan dari anak sekolahan. Di antara berternak, bercocok tanam dan berdagang, menurut AA manakah yang paling rekomendasi untuk anak sekolahan? Bagus. Mana yang paling direkomendasikan? Semua direkomendasikan. Kenapa? Karena pintu tadi saya sampaikan ya, jalan ya menuju sejahtera itu ada berapa? Ya. Satu, pintunya bertanam. Oke. Dua, berternak. Betul. Tiga, berdagang. Ya. Empat, berindustri. Ya, oke. Berindustri comro. Ya, industri. Ya, industri peniti nanti kalau itu salah satu anak bapak-bapak harus ada yang bikin nanti saya cita-cita punya anak mau diarahkan supaya bisa bikin pabrik peniti. Nah, itu industri peniti. Gitu ya. Yang kelima, bekerja. Oke.
tempat orang jual jasa. Wah, ini juga mendatangkan kesejahteraan. Jadi pemimpin di salah satu bank, jadi pemimpin salah satu perusahaan itu bisa miliaran pendapatannya per tahun. Itu jual jasa. Dulu zaman Pak Tanri Abeng kalau nggak salah, dulu dibeli di salah satu perusahaan 2 miliar atas kemampuannya disuruh memimpin satu perusahaan. Ya, bekerja juga luar biasa, bisa seimbang dengan yang bertanam, bahkan bisa mengalahkan yang kalau di top manajernya bekerjanya. Paham tidak? 6 apa? Mengeksploitasi tambang. Sudahkah ada di sini ada perusahaan emas, perusahaan batu bara, sudahkah belum? Nah, itu juga mendatangkan kesejahteraan. Yang ketujuh apa? Menangkap ikan. Nah, ini adalah ya, nanti bisa ditambahkan lagi apalagi ya. Ini halal semua ya. Gitu. Nah, ini mana yang paling direkomendasikan? Semua direkomendasikan. Ya. Semua direkomendasikan. Silakan nanti cari kecocokannya anak-anak muda yang mau belajar, cari kecocokannya. Kenapa ya Allah tidak cocokkan semua orang dengan satu jenis perusahaan? Hikmahnya apa? Untuk memutarkan, untuk menyebarkan rezeki. Ubi Cilembu, kenapa harus ada di Cilembu? Bukan di tempat kita juga di Wanaraja bisa tumbuh? Bisa. Kenapa? Di sini yang bagusnya apa di Wanaraja? Alpukat, jeruk. Supaya apa? Kalau semua ubi Cilembu bisa ditanam, nanti nggak muter rezeki itu. Biar muter. Korma dari mana? Dari Arab. Cengkaleng, kaung dari sini. Cuman orang Indonesia belum bisa dagangnya. Korma bisa dijual ke sini, kenapa cengkaleng belum dijual ke sana? Kan sama-sama, segede korma. Yang satu basah, yang satu kering. Dan itu saudaranya. Betul tidak? Pohon aren, pohon tadi korma, pohon kelapa itu jenis palem-paleman. Itu saudaranya. Hati-hati. Ya. Kenapa? Kalau di sini tumbuh korma nanti nggak nyambung, nggak ada interaksi, itu maksudnya ya. Jadi kenapa juga masalah rezeki ini semua orang tidak cocok? Saya punya temen, ya, punya saudara kerja di PNPM ceritanya. Ya. Satu kampung semua dibikin pedagang, bikin semua dagang. Alhamdulillah Pak, tidak ada yang membeli satupun. Kenapa? Karena semua pedagang. Maka kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan kalian itu tidak akan sama, beda-beda. Nah, maka oleh karena itu tadi ya rekomendasinya mana? Semuanya saya rekomendasikan. Silakan cari kecocokannya. Oh, saya tidak cocok sih kalau di tani, saya cocoknya di ternak. Bismillah. Di ternak, oh saya kalau ke bebek tidak cocok, tapi kalau ayam cocok. Nah, itulah. Oh, saya mah cocoknya ke muning, ke kerbau, silakan. Ya, bismillah. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Amin. Assalamualaikum, A mau bertanya, bagaimanakah cara menghadapi anak yang sedang di usia labil? Ya, bagaimanakah menghadapi anak yang sedang di usia labil? Ya, artinya labil itu apa? Apa artinya labil? Ya, dia belum mandiri lah labil itu ya. Artinya apa? Belum dewasa. Bagaimana kita mengelola anak yang belum dewasa? Nah, itulah tugas semua orang tua. Ya, anak sebelum dewasa, maka tugas daripada orang tua adalah bagaimana mendewasakannya. Paham tidak? Apa yang harus didewasakan? Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berbuatnya, cara ucapnya. Ya, saya salah satu contoh ya, ini ya anak saya kasih motor off-road gitu kan. Kalau sudah
naik off-road, gitu. Lebih cenderung apa? Lebih cenderung ya lepas kontrol. Saya bilang hati-hati ya. Nah, kalau kamu di jalan raya, kecuali kalau kamu sudah di medan off-roadnya silakan. Memang dia pasti ngebut ya. Tapi kalau namanya di jalan kampung, di jalan raya, hati-hati nak. Kamu bisa belum mengontrol diri. Nah, itu saya sampaikan, kamu jangan sombong. Kamu jangan apa, bismillah, bermotorlah dengan baik. Wala tamshi fil ardi maraha. Diskusi. Gitu. Anak lagi di rumah, kadang-kadang cepat emosi sama saudaranya. Kamu jangan latihan berantem di rumah. Nanti kalau biasa latihan berantem di rumah, tiba-tiba kamu jadi pejabat, tiba-tiba kamu menjadi pemimpin umat. Senangnya apa? Berantem, karena latihannya berantem terus. Jadi orang itu bagaimana latar belakangnya? Paham tidak? Punya sedikit rezeki, nah belajarlah bersedekah. Karena untuk disedekahi tidak perlu belajar. Saya sampaikan, setiap orang yang diberi sedekah, saya senang anak-anak kecil mendapat sedekah. Senang. Orang-orang mampu dapat sedekah senang. Karena saya yakin satu hari dia hidupnya sejahtera, dia akan menjadi orang yang bersedekah. Karena ingat masa lalunya. Tapi kalau dipelitin itu anak, nanti balas lagi pelit. Dulu saya dipelitin, saya akan pelit lagi. Paham tidak? Nah itu diantaranya. Jadi ya selebihnya dengan tanggung jawab, dengan sabar. Karena memang semua anak sebelum dewasa itu adalah tugas pokok orang tua bagaimana mendewasakannya. Hanya perlu saya sampaikan, untuk bisa mendewasa, tadi kalau masih belum dewasa, anak-anak itu harus diketahui, harus dijaga dari isme teman-teman dan lingkungannya. Bagaimana orang tua harus menjaga, karena sebaik apapun nasihat, sebaik apa pepatah, tapi lebih didengar dari temannya, lebih mengikuti lingkungannya, tetap saja tidak akan masuk pelajaran. Oleh karena itu jaga sampai dia dewasa, bukan tidak boleh bergaul. Bukan tidak boleh punya teman, silakan. Setelah cukup silakan. Setelah cukup silakan. Bismillah. Ya. Saya dulu saat SMA, ini pengalaman hidup saya, 4 teman saya semua mengkonsumsi ekstasi. 4 teman saya saat di SMA. Saya tidak terlibat. Saya sudah bisa mengambil keputusan. Saya tidak biasa diajak. Kalau teman saya, ayolah. Masa tidak solidar sama teman, masa tidak nemenin? Bukan begitu solidar itu. Solidar itu kamu menghargai, kalau saya tidak mengkonsumsi itu jangan dipaksa. Maka itu kamu solidar. Karena saya juga tidak memaksa kamu untuk berhenti, silakan saja. Gitu. Jadi solidar itu bukan memaksa orang untuk sama-sama menegak alkohol, kemudian kita harus menegak alkohol. Itu bukan solidar, itu adalah pemaksaan. Saya bisa mengatakan itu. Kalau kamu masih maksa, kamu lelaki, saya lelaki, berantem. Saya bilang. Itu bukan teman, saya bilang. Teman itu hargailah apa yang menjadi perbedaannya, baru itu teman. Coba, kalau tidak begitu, wah solidar, mabok, ikut mabok juga. Paham tidak? Jadi ikut yang sholat, ikut nu mabok, saya teman segala beki ya. Ada lagi apa? Gitu. Segala tara ke masjid, tara mabok, tara maca Quran, tara melak, tara diajar, ya mah segala tara deh. Nah tentu oleh karena itu ya bismillah ya, dengan rasa tanggung jawab anak-anak kita, asal tadi ibu-ibu atau bapak-bapak bisa menjaga hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka, insya Allah anak kita akan menjadi anak soleh dan baik. Lanjut, ini kita sampai 11:30 saja, 5 menit lagi ya. Ada nih. Pertanyaan dari Ahmad Risma, punten, apakah ada batasan sampai kapan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mendidik serta mengarahkan anak-anaknya? Dan sampai kapankah dosa anak itu terakumulasi menjadi dosa orang tuanya? Hatur nuhun. Nah, kalau sampai kapan kewajiban orang tua mendidik anaknya soleh? Sampai meninggal. Ya. Betul tidak? Ya.
Jangan karena mentang-mentang sudah nikah lepas tanggung jawab. Saya di sini bukan siapanya bapak-bapak, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakaknya. Saya saja masih mikirin keluarga bapak-bapak. Masa bapak-bapak sama anak sendiri, keun lah. Sudah menikah mah, jeung si neng jeung salakina keun antep. Direncuman ku paneungeul oge cicing we gitu. Kudu mah direncuman teh ku emas. Paham tidak? Jadi bukan ikut campur. Paham tidak? Tetapi meluruskan kebaikannya. Silakan. Kalau mau masak jengkol, mau masak apa, silakan. Itu haknya, silakan. Kalau mau pakai warna kuning, warna putih. Tapi jangan Anda menjadi pencuri. Itu kata orang tuanya. Jangan Anda mengambil amanat rakyat. Mah, saya itu sudah bupati. Mah, saya itu sudah gubernur. Saya lebih tahu. Meskipun kamu sudah gubernur, meskipun kamu sudah presiden, berikanlah amanat rakyat. Itu sebagai tanggung jawab orang tua. Karena kalau kamu ketangkap, mamah juga yang malu. Anak siapa itu? Keptekena kan, bupati. Ya, yang kemarin malu kan orang tuanya. Paham tidak? Bukan ikut campur. Tapi memang harus baik kehidupan ini. Jadi sampai di mana tanggung jawab orang tua itu? Sampai dia menjadi lurus dan baik. Bismillah. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya mengajak semua orang baik. Alhamdulillah hasilnya ada. Apalagi sebagai orang tuanya. Paham tidak? Nah, kamu sudah besar begini, anaknya sudah 4, masih belum bisa ke masjid. Mama ingin anak mama itu bisa ke masjid, bismillah sampaikan. Saya kira tidak ada anak yang akan kemudian menjadi marah dan mencampakkan orang tuanya. Mungkin satu saat dia akan sadar. Dan saya punya cerita, orang tuanya sayang sekali sama anaknya, sampai dia meninggal anaknya belum sholat. Sampai dia meninggal anaknya belum sholat, belum ke masjid. Usianya sudah anaknya 60 tahun. Karena orang tuanya terus memberi nasihat. Setelah meninggal, anak itu datang kepada saya. Saya ada amanat dulu, saya itu bangkang sama orang tua, ngelawan sama orang tua. Tapi setelah hari ini, saya ingin bertobat atas kesalahan saya. Setelah ayahnya meninggal, dia menjadi orang soleh. Itu hasil dari orang berhasil. Tapi kalau tidak diberikan nasihat, tidak diberikan amanat, itu yang dimaksud tanggung jawab. Bismillah. Ya, masih ada lagi? Laporan dari Bali, alhamdulillah program sudah beredar di Bali, Banyuwangi, Situbondo, dan kalau di Bali dan Situbondo ada pesantren besar. Alhamdulillah dua tokoh di sana menyatakan secara tidak langsung AA sebagai pimpinan karena tertarik dengan sistemnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, diulang. Ada laporan dari Bali. Alhamdulillah program di sana sudah beredar di Bali, Banyuwangi, Situbondo, dan kalau di Banyuwangi dan Situbondo ada pesantren besar. Alhamdulillah kedua tokoh di sana menyatakan secara tidak langsung AA sebagai pimpinan karena tertarik dengan sistemnya. Alhamdulillah. Selanjutnya maukah AA jika diundang lagi ke Bali karena tokoh-tokoh ini ingin dekat katanya. Insya Allah setelah pandeminya selesai, ya setelah apa-apanya selesai, mudah-mudahan ya biasanya melihat pandemi itu biasanya tidak lebih dari 2 tahun Pak, mudah-mudahan sajalah, paling lama 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun ya mungkin bosan juga si pandemi pergi juga ya gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya, saya senang sekali ya. Mungkin bukan pemimpin ya. Kalau pemimpin terlalu inilah. Saya ini orang yang tadi concern terhadap kebaikan ya. Saya yang mensponsori, mendorong kebaikan kaum muslimin dan kebaikan bagi bangsa negara. Jadi saya sampaikan begini, satu kita harus memiliki integritas terhadap kemusliman ya. Bukan hanya kemusliman yang ada di Indonesia termasuk dunia manapun. Yang baiknya, yang jeleknya ya tetap saja kita juga terafiliasi ya, bagaimana lagi. Yang baiknya kita dukung, yang jeleknya ya bismillah kita
bersihkan sedikit-sedikit kekurangannya, kejelekannya. Kedua, kita juga harus berintegrasi kepada bangsa. Nah ini catat, kenapa kepada bangsa, kepada masyarakat harus punya integrasi. Nabi Muhammad kalau tidak didukung dengan bangsanya, mana bisa sampai ke Eropa? Paham tidak? Mana bisa menyebar kepada sampai ke Amerika? Kalau kita tidak didukung rakyat, tidak didukung masyarakat, mau kemana? Paham tidak? Artinya kita harus punya integrasi kepada kebangsaan, kepada tadi kemasyarakatan. Bismillah, hal-hal yang baik tentu semua orang menginginkan, dan hal-hal yang buruk juga semua orang pada nggak mau. Bismillah, kita ingin negara kita menjadi sehat, negara kita tidak penuh sampah, negara kita tidak ada portas, tidak ada bom ikan, melimpah tadi lautnya, melimpah di gunungnya, bukan melimpah sampah dan banjirnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan saja spiritnya dapat dari tadi kita, terutama yang hadir di sini. Gitu. Jadi insya Allah ya kalau diundang ya senang sekali. Ya sambil main-main kan. Ya kita Indonesia itu kan luas Pak ya, luas. Ya bapak-bapak di sini juga harus punya ini jalan-jalan ke Labuan Bajo, ke Sulawesi, jangan hanya Cigadog lagi, ke Bandung lagi gitu. Bismillah, luas jadi Indonesia ini ya. Ke Raja Ampat, ya, saya senang sekali. Oke, itu saja mungkin sebagai perdana. Tapi masih banyak pertanyaan. Jawab, silakan. Masih ada pertanyaannya. Ya, ini saya mohon ibu-ibu bapak-bapak karena ini malam pemadatan ya, paling nanti ya kalau paling lama juga sampai pukul. Oh, siapa? Ada yang mau tanya di sini? Nggak ada. Siap, lanjut. Assalamualaikum, punten mau bertanya dari Masjid Al-Hikmah Sukasirna. Apakah makna penyempurna puasa dari iktikaf itu? Sedangkan kami di sini program iktikaf merupakan sesuatu yang baru. Dan apa keunggulan dari iktikaf menurut aspek masyarakat awam? Terima kasih. Ya, artinya begini, iktikaf sebagai penyempurna itu dilihat dari ayatnya. Ini ayatnya ya, nanti saya sampai. Nah, ini ayatnya. Nah, ini ayatnya. Bisa di zoom nanti tolong. Nah, tsumma atimmu di ayat yang ke-187 ya, betul? Ya, summa atimmu ini ayatnya. Nah, sampai sini. Oh. Ya, ayatnya sampai sini. Tsumma atimmu, kemudian kalian harus menyempurnakan asyama kepada saum kalian. Asyama saum itu. Ilalaili sampai kepada malamnya. Dengan apa? Dengan wa antum akifuna fil masajid, dengan melaksanakan iktikaf. Dan saat melaksanakan istikaf wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubungan intim antara suami istri. Kenapa? Karena Nabi sampai akhir hayatnya tidak pernah berhenti melaksanakan iktikaf. Dan summa takapa azwajuhu, kemudian istri-istrinya pun tidak pernah berhenti mengikuti setelah Nabi wafat pun melaksanakan iktikaf. Jadi perempuan ke masjid, apa ke masjid. Isinya apa? Iktikaf itu dzikir, tahmid, tahlil, ya. Nanti memohon ampun, bersimpuh di situ. Ya, isinya apa? Baca Quran. Isinya apa? Pengarahan-pengarahan supaya kaum muslimin punya spirit kembali, punya keyakinan yang besar. Isinya apa? Silakan yang mau Qiyamul Ramadan atau istilahnya Qiyamul Lail sama saja, ya. Di situ. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah kami. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf. Kenapa? Mengingat yang sudah 1 tahun itu tidak semua mulus perjalanan itu, kadang-kadang banyak kekurangan atau kesalahan.
Ya, itu pentingnya tadi itikaf. Jadi ini adalah malam terakhir, bagaimana semakin dimantapkan di dalam itikaf ini niat. Jadi pas nanti masuk ke bulan Syawal itu dengan semangat baru, dengan tadi dengan spirit yang baru. Bismillah, menyongsong tadi kesuksesan, menyongsong kebaikan. Di luar sana banyak yang menunggu kebaikan itu. Yang terakhir dari peserta Masjid Pasir Gambir, bolehkah peserta iktikaf ibu-ibu hanya bisa mengikuti sesi pertama saja? Ya bertahap ya, saya sampaikan tadi. Bertahap, kalau memang ini persoalan juga baru bagi masyarakat awam, bagi yang belum pernah mencobanya, ya coba-coba dululah. Ya barangkali ada baiknya, ada hikmahnya. Yang penting jangan mencoba pada keburukan, kejahatan. Ya, itu jangan coba-coba. Tapi kalau itikaf saya belum pernah, mau coba, bismillah. Ya, bismillah. Tadi ibu-ibu hanya baru bisa 1 malam, malam yang belumnya nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Mudah-mudahan saja kita dikasih umur, gitu. Amin, mudah-mudahan saja kita dikasih umur. Bismillah ya. Supaya apa? Supaya ya ini berjalan sesuai dengan tadi situasi dan kondisi yang kita punya hari ini. Itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk sesi pertama itu yang dapat disampaikan. Dan insya Allah nanti ibadah itikaf ini akan ditutup nanti dengan closing pada pukul 2.30 atau setengah 3. Nanti insya Allah kita beranjak, kita selesai itikaf ini pukul 3 kurang 15 menit. Nanti closing yang terakhir 15 menit. Oleh karena itu dengan hati yang sesungguhnya, dengan hati kita penuh penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan pada saum tahun ini 1442 kita diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang beritikaf di tempat-tempat yang kita duduki hari ini dan umumnya bagi kaum muslimin. Dan mari kita bersama-sama membacakan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah segala kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.